Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatu fillah, barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Pada malam ini kita akan membaca sebuah nasihat dari Asy-Syaikh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizallahu ta'ala, yang merupakan khutbah Jumat, transkrip dari khutbah Jumat beliau yang berjudul Makanatul Aqsa wa Asbabun Nasri, kedudukan Masjid Al-Aqsa dan sebab-sebab pertolongan, yang ini telah beliau sampaikan pada tanggal 13 Oktober silam, ya sudah hampir sebulan. Namun karena pentingnya perkara ini, ya, dan banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, maka pada kesempatan ini kita akan membaca bersama nasihat beliau hafizallahu ta'ala. Kata beliau hafizallah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Inna li baitil maqdis wa masjidihi al-aqsa makanatan aliyatan fi dinina. Sesungguhnya Baitul Maqdis dan masjidnya Al-Aqsa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Wa manzilatan azimatan fi qulubina, demikian juga memiliki kedudukan yang besar di dalam hati kita. Fahuwa masra nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan tujuan
tempat diisrokannya Nabi kita. Diperjalankan pada malam hari. Wa minhu urija bihi ila samai, dan dari Masjid Al-Aqsa pula beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat, dimi'rajkan ke langit. Wa shalla fihi imaman bil anbiya'i, dan di dalamnya beliau menjadi imam salat bagi para nabi. Kama annahu awwalu qiblatin lil muslimin, sebagaimana Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Wa ilaihi tahunnu qulubul mu'minin, sehingga kepadanya hati orang-orang yang beriman itu rindu dan cinta. Tadha'afa fihi as-salawat, tadha'afu fihi as-salawat. Mengerjakan sholat di masjid tersebut juga dilipatkan balasannya, dilipat gandakan pahalanya. Wa yutaqarrabu fihi ila Allah bisair ta'at, dan di dalamnya seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Daraja bihil anbiya alaihimus salatu wassalam. Banyak yang para nabi dulu di Masjid Al-Aqsa. Wa bihi ta'allaqat qulubu ahli Islam, dan dengannya hati kaum muslimin terikat. Wa qad jaa'a fi bayani fadlihi ayatun qur'aniyatun, tentang penjelasan keutamaannya terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa ahaditsu nabawiyatun, juga di dalam hadis-hadis Nabi. Tubayyinu makanatahu wa fadlahu, yang ayat-ayat ataupun hadis-hadis tersebut menjelaskan kedudukan Masjidil Aqsa dan keutamaannya. Wa tudhiru manzilatahu wa qadrahu, juga menerangkan manzilahnya dan kemuliaannya. Wa qad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala lil Masjidil Aqsa khassatan wa ma haulahu amatan fadaila katsiratan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi Masjid Al-Aqsa secara khusus dan sekitarnya secara umum sekian keutamaan yang banyak. Fahiyal ardu allati qaddasaha Allahu wa tahharaha, karena itu merupakan bumi yang telah Allah sucikan dan bersihkan. Wa a'la sya'naha, dan Allah tinggikan kedudukannya bainal alamin, di alam ini. Wa adhara, dan menampakkannya, memuliakannya. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengabarkan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam,
sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-21. Ya qaumi idkhulul ardul muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang telah Allah tetapkan untuk kalian, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kalian lari mundur ke belakang yang akan menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wa minhu urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samawatil ula fi hadithatil Isra'i wal Mi'raj al-masyhurah. Dan dari Masjid Al-Aqsa ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit yang tinggi pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang masyhur. Qala ta'ala, Allah berfirman di awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju al masjid al aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ibadallah, wa ityanul masjidil aqsa lis-salati, mendatangi Masjidil Aqsa untuk mengerjakan salat di dalamnya, yukaffirudz dzunuba wal asam, itu menghapus, menggugurkan dosa-dosa. Wa yuhattu al khataya wal auzar al-idham, kemudian bisa menggugurkan pula kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar yang tidak terkait dengan hak makhluk. Kalau terkait dengan hak makhluk, para ulama menyebutkan itu harus dengan mengembalikan raddul hukuk, mengembalikan hak-hak kepada pihak-pihak yang dizalimi. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lamma faragha Sulaiman ibnu Dawud min bina'i Baitul Maqdis, ketika Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha salasan, maka beliau Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, meminta kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu, beliau meminta agar diberikan kemampuan hukum sesuai dengan hukum Allah.
Artinya beliau meminta kepada Allah agar ketika memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, tidak salah, tidak keliru. Ya. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Kemudian permintaan yang kedua, permohonan yang kedua dari beliau alaihi salatu wasalam, beliau meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelah beliau. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun. Kemudian yang ketiga, beliau meminta agar tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang datang ke masjid ini la yuridu illa sholata fihi, yang tidak ada tujuan lain kecuali ingin sholat di dalamnya, ingin meraih keutamaannya. Kesana bukan ingin jalan-jalan, tapi ingin mendapatkan keutamaan sholat di dalamnya. Illa kharaja min dunubihi, kecuali dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladadhu ummuhu, seperti pada hari ketika ibunya melahirkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, amma isnani faqad u'tiyahuma. Adapun dua permintaan, yang pertama meminta agar Allah memberikan beliau hukum sesuai dengan hukum Allah, memutuskan perkara dengan benar. Kemudian yang kedua, agar beliau diberi kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sepeninggal beliau. Ya. Wa arju an yakuna qad u'tiya as-salisah, dan saya berharap yang ketiga telah diberikan kepada beliau. Permintaan yang ketiga telah dikabulkan untuk beliau. Kata Syekh di sini setelah menyebutkan hadis ini, rawahu Ahmadu wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bisa dilihat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib di jilid yang kedua di halaman 206. Bisa dilihat dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wa huwa ahadul masajid as-salasah allati la tusaddu rihalu illa ilaiha. Dan Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu masjid dari 3 masjid yang tidak boleh mengadakan safar, perjalanan jauh, kecuali kepadanya. Artinya kita tidak boleh sengaja mendatangi sebuah masjid sampai jarak safar, kecuali 3 masjid ini untuk diziarahi. Tidak boleh misalnya kita sekarang di Solo baru saja ada masjid masjid yang baru hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab Syekh Zaid misalnya. Ayo kita ke sana. Tidak boleh kalau niatnya ziarah seperti itu. Ya, karena ingin lihat keindahannya atau apa, mungkin di mana ada masjid emas yang terbuat dari emas kubahnya misalnya, atau dimanapun. Tidak boleh. Kalau niatnya tujuan utama seperti itu. Ya. Beda kalau orang itu lewat kemudian dia sholat di situ, sekedar lewat, bukan tidak ada meniatkan khusus untuk mendatangi.
ya, tidak boleh melakukan safar menuju masjid-masjid kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Wa ahadul amakin allati la yadkhulu ad-dajjalu fiha, dan itu merupakan salah satu tempat yang Dajjal tidak bisa memasukinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tusaddur rihalu, tidak boleh mengadakan perjalanan atau safar ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan Muslim. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan di dalam majmu', sebagaimana disebutkan dalam majmu' fatwa beliau di di jilid yang ke-27 di halaman ke-43 dan ya sekitar itu ya, 43 atau 44 ya. Kata beliau rahimahullah, waddalatid dalail al-madhkurah, dalil-dalil yang telah disebutkan, ini bisa dilihat panjang lebar beliau berbicara tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, sekian banyak dalil yang disebutkan menunjukkan ala anna mulkan nubuwati, bahwa kerajaan kenabian bisyami, itu ada di Syam, wal hasra ilaiha, dan manusia itu akan nanti dikumpulkan di di sana sebelum bangkitkan hasyr. Fa ila Baitul Maqdis wa ma haulahu, jadi menuju ke Baitul Maqdis dan sekitarnya, yaudul khalqu wal amru, kembalinya penciptaan dan urusan. Wa hunaka yuhsyarul khalqu, di sanalah manusia pada akhir zaman nanti akan dikumpulkan. Wal islamu fi akhir zamani yakunu adhara bisyam, dan Islam itu di akhir zaman ya akan lebih nampak itu di Syam. Kalau ingin mendengar penjelasan lebih panjang, bisa dilihat di dalam majmu' fatwa beliau di jilid yang ke-27 di halaman 43 dan 44. Itu panjang lebar menyebutkan masalah ini. Dan ini yang sampai di sini yang dinukil oleh Syekh Khalid hafizahullah taala. A'azzallahu al-Qudsa wal Masjidil Aqsa. Semoga Allah memuliakan Al-Quds, Yerusalem, dan Masjid Al-Aqsa, wasaira masajidil muslimin, dan seluruh masjid-masjid kaum muslimin, wahararaha min danasil yahudi al-mughtasibin, dan semoga wahararahuma, Allah membebaskan keduanya dari kotoran orang-orang Yahudi yang merampas tanah tersebut. Wa anallahu ahla Palestin wa Gaza, dan semoga Allah menolong penduduk Palestina dan Gaza. Wa farraja anhum kurabahum, dan semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan
jalan keluar bagi kesulitan mereka, bagi penderitaan mereka. Wa an jami'il muslimin al-mustad'afin, dan menolong dan memberikan jalan keluar bagi seluruh kaum muslimin yang tertindas. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Ini bagian dari khutbah pertama yang beliau sampaikan. Kemudian di khutbah kedua beliau hafizahullah mengatakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku wasiatkan untuk kalian dan diri saya sendiri agar bertakwa kepada Allah. Famanittaqallaha waqahu wa nasarahu wa kafahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya, melindunginya, menolongnya, dan memberikan kecukupan kepadanya. Ibadallah, yajibu alaina an nudrika, wajib atas kita untuk memahami dengan benar anna taghallub hadis asharmadah asudr al-mardhulah wal fi'atul maghdulah, berkuasanya Ashirzimah, kelompok gerombolan yang rendah dan kelompok yang hina ini, orang-orang Yahudi maksudnya, wa tasallutahum alal muslimin, dan berkuasanya mereka terhadap kaum muslimin, innama huwa bisababiz dzunubi wal ma'asi, itu semua hanyalah disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa i'radi katsirin minal muslimin an dinihim, dan juga karena berpalingnya sekian banyak kaum muslimin dari agama mereka. Alladzi huwa sababu izzihim wa falahihim wa rif'atihim fid dunya wal akhirah, yang mana agama mereka merupakan sebab kemuliaan mereka, sebab kejayaan mereka, dan juga sebab kemuliaan ketinggian mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau menukil firman Allah taala di dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat perbuatan tangan kalian, akibat dosa-dosa kalian, dan Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa itu. Fala budda min audatin shadiqah wa aubatin hamidah ila Allah jalla wa ala. Maka tidak ada pilihan lain, mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah dengan jujur. Fabiha tashihul lil iman, dengan kita bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya, itu akan membenahi iman kita. Wasilatun birrahman, menjaga hubungan kita dengan ar-Rahman. Wa qiyamun bihaqqit tauhid, dan wajib atas kita untuk menegakkan hak tauhid. Wa qiyamin bihaqqit tauhid wal hadari minasyirki wa tandid, dan wajib atas kita untuk mewaspadai kesyirikan dan menyekutukan Allah. Wal bu'di
anil fusuqi wal isyan, dan wajib atas kita untuk menjauhi kefasikan dan maksiat. Liyanala al-mu'minuna al-izzata wa tamkin, agar kaum mukminin mereka meraih kemuliaan dan pertolongan dari Allah. Wan nasra wa ta'yid, mendapatkan kemenangan dan dukungan dari Allah. Lalu beliau mengutip firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agamanya, pasti Allah akan menolong kalian. Naam ibadallah, lan takuna lanal izzatu wan nasru. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan dan kemenangan dan pertolongan dari Allah hatta narji'a ila dinina, sampai kita kembali kepada agama kita, hukaman wa mahkumin, baik kita kaum muslimin sebagai pemerintah atau sebagai rakyat, siapapun posisinya, kaum muslimin dituntut untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainati," jika kalian telah melakukan jual beli dengan al-'ainah, salah satu bentuk riba, wa akhadtum aznabal baqari, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian, wa raditum bizar'i, kalian puas dengan kesibukan kalian bercocok tanam, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan kata dhullan di sini, kehinaan di sini, orang Yahudi. Diartikan apa? Allah akan menjadikan orang-orang Yahudi menguasai kalian. Karena orang Yahudi adalah kelompok umat manusia yang paling hina, paling rendah. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Allah tidak akan menghancurkan, mengalahkan orang-orang Yahudi, umat yang paling hina itu, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini syarat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, tidak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kaifa nuridun nasra, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan dari Allah, wa ma dhahirus syirki badiyatun dhahiratun fi katsirin min buldanil muslimin, sementara bentuk-bentuk kesyirikan itu nampak jelas tersebar luas di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Min ibadatil kubur, ada yang bentuknya menyembah kuburan, wa taqdisin lil adrihah wal masyahid wal atabat, atau mensucikan ya monumen-monumen, masyahid, ya, semisalnya monumen-monumen yang disucikan, diagungkan, wa ibadah ghairillahi, dan menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kaifa nuridun nasra, bagaimana mungkin, bagaimana dibenarkan kita mengharapkan pertolongan, wa katsirun minal muslimin la yahkumu syari'atallah wala sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara banyak dari kaum muslimin mereka tidak mau menerapkan hukum Allah, syariat Allah, dan juga tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradu fi demokratiyah wal qawanin
al-wada'iyah. Mereka lebih ridha, lebih puas, lebih senang dengan demokrasi dan undang-undang buatan manusia. Sementara hukum Allah mereka campakkan di belakang punggung mereka. Kaifa nuridun nasra? Bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan dan kemenangan dari Allah? Wa katsirun min abna'il muslimin tabannau al-afkar al-ilhadiyah awil ilmaniyah awil liberaliyah al-mu'adiyata lil Islam. Sementara kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, mereka menyukai pemikiran-pemikiran ilhad, komunis, sosialis, ilmaniyah, itu yang memisahkan antara agama dengan negara. Apa itu namanya? Ilmaniyah itu apa? Memisahkan antara Islam, antara agama dengan negara, dengan politik, itu apa namanya? Hah? Apa istilahnya? Sekuler, naam, sekularisme, sekuler, ataupun liberaliyah, kebebasan, liberalisme, sebebas-bebasnya, yang itu semua bertentangan dengan Islam. Wasalaku masalika mubtada'atan, lalu mereka menempuh jalan-jalan baru yang diada-adakan. Wa'tanaku afkaru ahzabin dhalah ma'riqah, dan mereka memeluk pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari Islam. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita? Wa kaifa nuridun nasra wa anwa'ul bid'ah muntashiratun fi baqa'il muslimin yahtalifuna biha wa yuqaddisunaha. Sementara bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertolongan Allah sementara berbagai macam bid'ah tersebar luas di seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang mereka membanggakannya. Bid'ah-bid'ah itu mereka membanggakan, mereka rayakan dan mereka agungkan. Kaifa nuridun nasra wa khawarijul asri yufattikuna fi buldanil muslimin. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan sementara orang-orang khawarij di masa ini, orang-orang yang memiliki pemikiran radikal terorisme, mereka menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, wa yukaffirunahum, mereka mengkafirkan kaum muslimin, wa yufajjiruna fi masajidihim, dan melakukan pengeboman di masjid-masjid kaum muslimin, wa yaqtuluna askarahum, mereka membunuh tentara-tentara kaum muslimin. Fayud'ifunal muslimina wa buldanahum, sehingga apa? Orang-orang khawarij itu memperlemah kaum muslimin dan negeri mereka. Kaifa nuridun nasra wal ahzabu siyasiyah adh-dhalatu da'at wa hassat wa syarakat fi sukuti duwalil islamiyah wa ihlakiha. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertolongan sementara kelompok-kelompok politik yang sesat mengajak, menghasung dan ikut andil di dalam apa? Upaya menjatuhkan negara-negara Islam. Wa ihlakiha, menghancurkannya. Au it'afiha, dan berusaha melemahkannya. Abara ma yusamma birrabi'il arabi, melalui gerakan apa yang mereka namakan dengan apa? Birrabi'il arabi, the spring of Araf, ya, musim semi, ya, di Arab yang beberapa tahun lalu itu hampir di negara Timur Tengah itu hampir semuanya itu gerakan massal
gerakan masif, terstruktur dan masif, berusaha menggoyang pemerintahnya. Orang Khawarij dibalik ini dengan alasan pemerintah ya mereka tidak berhukum dengan hukum Islam, dijadikan alasan untuk melawan, memberontak. Padahal dibalik mereka itu negara-negara Barat. Allazi ma ra'ayna nataijahu illa khidmatan lidualil kufri wal yahudi wan nasara. Yang kita tidak melihat hasil-hasil dari gerakan mereka tersebut kecuali apa? Untuk melayani negara-negara kafir, Yahudi dan Nasara. Bal aradu iqamatahu fi jami'i buldanil muslimin. Bahkan mereka ingin ingin membangkitkan gerakan Muslim semi Arab ini di seluruh negara kaum muslimin, termasuk Indonesia. Kalau mereka mampu, mereka upayakan. Kalau mereka mampu, mereka upayakan. Seluruh negara Islam yang mampu mereka lakukan, mereka akan masuki. Wa hatta ba'duhum tamanna maji'ahu ilaina. Bahkan sebagian mereka ada yang berharap, yang berangan-angan gerakan itu sampai kepada kita. Mas beliau menceritakan apa? Di negara Kuwait. Yang di negara beliau di Kuwait. Wa kanu yang tadhiruna, dan mereka menunggu-nunggunya. Wal iyadu billah. Kaifa yakunun nasru biqatlil abriya'i wal atfal wan nisa. Bagaimana mungkin pertolongan itu akan didapatkan dengan cara membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Al-abri itu orang-orang yang tidak bersalah, bukan orang-orang yang tidak berdosa. Manusia, ya, kullu bani Adam khata'. Maksudnya tidak bersalah, tidak ada sangkut pautnya dengan usaha mereka, kepentingan mereka. Tidak bersalah. Demikian juga dengan membunuh anak-anak dan para wanita. Orang-orang Khawarij. Mereka yang muslim maupun yang kafir mereka hantam, dan banyak kaum muslimin yang terbunuh. Ya, para tentaranya, para polisi, aparat negara, banyak terbunuh. Wal ghadri bil abriya, kemudian berkhianat. Kaifa yakunun nasru bimadil jusur ma'adai sunnah. Bagaimana mungkin pertolongan akan datang dengan cara membentangkan jembatan bersama orang-orang yang memusuhi sunnah Rasulullah. Wasababati sahabah, bersama orang-orang yang suka mencela para sahabat, orang-orang Syiah, Rafidhah, watta'inina fil Quran, orang-orang yang mencela Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran ini tidak lengkap. Al-Quran lengkap itu yang ada pada mereka. Mereka mencela Al-Quran. Wa irdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang suka mencela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, masih tetap menuduh ibunda kita Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq sebagai naudzubillah, apa yang Allah bantah dalam Al-Quran. Katsirun minan nas in takallama 'anil qadhiyah al-filistiniyah wal masjidil aqsa al-qallauma 'alal wulati wal ulama. Banyak manusia yang jika berbicara tentang masalah Palestina dan Masjidil Aqsa, mereka melemparkan celaan, kecaman itu kepada pemerintah dan ulama. Itu lihat, Arab Saudi atau pemerintah mana hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa, penakut, hanya tidur di kasur dan sebagainya. Ini kalau barang siapa yang memperhatikan atau mengikuti atau membaca sebagian berita yang beredar hari-hari ini, pemerintah-pemerintah itu dianggap penakut, pengecut, penakut.
Demikian juga para ulama. Para ulama mereka juga penakut, hanya berfatwa untuk stempel pemerintah saja. Tidak menghasung kaum muslimin untuk berjihad ke sana. Celaan demi celaan itu mereka tujukan kepada pemerintah kaum muslimin dan para ulamanya. Wa huwa la yanzuru ila nafsi wa ta'ati. Dia sendiri tidak introspeksi, tidak melihat dirinya, tidak melihat sejauh mana dia mentaati Allah. Wala yuhafidu ala sholatil fajri ma'al jamaah. Berapa banyak orang yang bicara seperti ini, yang mencela pemerintah, dia sendiri enggak menjaga sholat subuh berjamaah. Ya, ketika mendengar azan tidur. Tapi sok bicara masalah besar, masalah umat. Aturidun nasra wa anta la tusallil fajr. Apakah engkau ingin mendapatkan kemenangan sementara engkau tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Apalagi sama sekali tidak. Wa idza akhadathumul hamiyah linusratil qadhiyah al-filistiniyah irtagabul muharramat. Kalaupun mereka dikuasai oleh emosi, kemarahan untuk membela, untuk menolong masalah Palestina, yang mereka lakukan melakukan hal-hal yang diharamkan. Apa contohnya? Kal mudhaharat, dengan melakukan demonstrasi. Ini hampir di seluruh dunia kaum muslimin mengadakan demonstrasi. Demonstrasi itu hanya kelakuan al-ajizun, orang-orang lemah. Hanya itu yang mereka mampu lakukan, demonstrasi. Menunjukkan mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Hampir di seluruh negara kaum muslimin sekarang sedang ramai-ramai mengadakan demonstrasi menentang pendudukan Zionis Yahudi. Wa khalafu hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil i'tisamat. Dan mereka telah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan pemogokan. Ya kan, banyak melakukan pemogokan. Ya, buruh-buruh enggak mau kerja di mana, di beberapa negara. Yang asal gerakan semacam ini, demonstrasi, pemogokan, itu dari negara-negara kafir, negara-negara barat. Kaum muslimin mengikuti mereka, latah. Kemudian ada yang melakukan boikot produk-produk tanpa fatwa ulama, tanpa izin, tanpa instruksi dari pemerintah. Tidak dibenarkan semacam ini. Fan nasrul hakiki wal muqawamatun nafi'ah. Pertolongan yang sebenarnya, kalau memang benar-benar kita ingin menolong saudara kita di Palestina, wal muqawamah an-nafi'ah, dan perlawanan yang bermanfaat, hiya fin nasriddin, yaitu dengan cara kita membela agama, wa muqawamati syirki wal bid'ah wal ma'asi, dan melawan kesyirikan, melawan bid'ah dan maksiat. Bihada nastaridu malana. Dengan cara inilah kita akan bisa mengembalikan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi milik kaum muslimin, termasuk di antaranya Al-Masjid Al-Aqsa. Wa narji'u ila izzina. Dengan itulah kita akan bisa meraih kemuliaan kita kembali. Alladzi kana alai sahabatu wal qurunul mufaddalah, yang dimiliki oleh para sahabat dan generasi-generasi awal dari umat ini yang mendapatkan keutamaan. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat. Allah telah berjanji, dan Allah tidak mungkin menyelisih janji. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi.
kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah benar-benar akan mengokohkan agama mereka untuk mereka. Alladzir tadalahum, yang agama yang Allah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah benar-benar akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Dengan syarat apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah aku, menyembah Allah SWT, dan tidak menyekutukan aku, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa yang kafir setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Faulaika humul fasikun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atiur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul agar kalian dirahmati. Jadi jalan kembali kepada kemuliaan dan pertolongan Allah hanya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakallahu ayyuhas asy'abul Filistini al-miskin. Kami serahkan engkau kepada Allah, wahai rakyat Palestina al-miskin, yang ya kita sangat kasihan kepada mereka. Alladzi ya'ishu baina udwani sohaniyah al-yahud, yang mereka hidup di antara permusuhan orang-orang Zionis Yahudi, wa baina azabin islamiyah, dan di antara kelompok-kelompok Islam tastaghillu al-qadhiyata al-filistiniyah li khidmati hizbiha wa jami'i dunyaha, yang mana kelompok-kelompok Islam itu mereka memanfaatkan kasus peristiwa di Palestina ini untuk kepentingan kelompoknya dan untuk mengumpulkan dunia mereka. Ya. Seperti tokohnya yang enak-enak di hotel, ya, Ismail Haniyeh sama Khalid Mish'al, enak, ya, duduk di hotelnya, anak-anaknya nyaman, sementara orang-orang Palestina banyak yang terbunuh, terusir dari tempat-tempat tinggal mereka, di pengungsian, penderitaan. Banyak sekali kelompok-kelompok Islam yang mereka ini mengayal al-kruh, menggunakan kesempatan musibah yang menimpa saudara-saudara kita untuk kepentingan kelompok mereka, ya, untuk menaikkan pamor mereka, kalaupun mereka membantu dengan simbol-simbol partainya atau kelompoknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa. Ya Allah, bebaskanlah Masjid al-Aqsa, wangsur ahla Palestin, dan tolonglah kaum muslimin di Palestina. Wa'aid ilaihim ardhahum, dan kembalikanlah tanah mereka kepada mereka, wa diyarahum, dan negeri mereka, wa taqabbal mautahum fi syuhada, dan terimalah orang-orang yang meninggal di antara mereka sebagai syuhada, wa syafi mardhahum, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, ya rabbal alamin. Ini nasihat dari beliau hafizallahu taala. Semoga Allah menjadikan bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan nasihat dari Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala di dalam kitab beliau yang sangat penting, nasihat beliau, yaitu Asbabun Nasri wa Tamkin, sebab-sebab pertolongan dari Allah SWT. Itu perkara yang nasihat beliau sangat penting, terkhusus di masa-masa seperti ini. Wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jadikan bermanfaat apa yang kita dengar bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.